Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bukan Otomasi Industri. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang software XG5000, di mana software ini akan digunakan untuk memprogram PLC dari LSIS. Nah, langsung aja kalau udah buka XG5000 nya, software XG5000 nya, langsung aja kita buka lagi, kita buat project baru, file new project atau Ctrl N. Di kolom project name nya ini kita isi dengan nama project kita, terserah, entah itu gede kecil, pakai spasi boleh. Misalnya konfigurasi project, tipe project. Nah, file direktorinya ini tempat penyimpanannya. Nah, di CPU seri sama CPU tipenya ini kita isi sesuai dengan PLC yang akan kita program. Misalnya kita pakai PLC CPU-nya XGB dan XGK itu beda gitu. Jadi kalau si LS ini dia punya beberapa seri CPU. Itu ada XGK, ada XGB, ada XGI, ada XGR, macam-macam dah, banyak. Nah, terus dari masing-masing seri CPU-nya itu dia punya turunannya lagi, punya beberapa tipe. Kayak misalnya si XGB. Si XGB ini punya beberapa tipe. Dia ada XBC, ada XBM. Nah, misalnya kita tuh pakai PLC-nya XBC DR10E. XBC DR10E. Nah, kita pilih yang ini, tipe CPU-nya. Langsung aja oke. Nah, untuk ngelihat input output parameternya itu, kita bisa langsung aja klik nih IO parameter buat ngelihat si XBCDR10E itu alamat IO-nya tuh ada di mana. Nah, ini kita tambahin. Kan XBC itu dia tipe PLC-nya compact. Jadi CPU sama modul IO-nya itu jadi satu. Jadi kenapa ini slot 0 atau main ini pasti hanya bisa diisi digital IO tuh. Cuman ada digital input output modul. Karena dia compact, si input outputnya ini udah jadi satu gitu sama si CPU XBC DR ini. XBC DR10E ya tadi. XBC DR10E ini 10, itu berarti dia punya 10 IO. Di mana IO-nya itu dibagi jadi 6 kontak input sama 4 kontak output. Nih kalau nggak percaya, XBC DR10E 6 kontak input sama 6 kontak output. Nah, untuk alamatnya sendiri kita bisa lihat di input output information. Nah, si inputnya itu kan ada 6. Dia mulai dari P0 sampai P5. P0, P1, P2, P3, P4, P5, parta itu. Nah, terus buat outputnya itu dimulai dari alamat P40 sampai P43. Nah, di sini ada kontak NO, kontak NC, ada positif transisi kontak, negatif transisi kontak. Ini ada coil, ada negasi coil, ini ada set coil sama ada reset coil. Kontak NO, kita bisa langsung aja pencet shortcutnya F3 T0 untuk menyalakan output coil nih, coil F9 P40. P41. Nah, ini buat nyalain set coilnya P41. Nah, ini sedikit membahas tentang perbedaan set coil sama coil biasa ya. Ini bisa kita langsung simulasiin aja pakai icon yang ini, 7 icon, bukan icon start stop simulator. Oke. Nah,
kita simulasinya. Kalau input itu nggak bisa langsung kita on kayak gini. Select nih, kita klik 2 kali on, nggak bisa. Ini harus kita force dulu ya. Nah, inputnya enable force. Nah, ini misalnya panelnya kita on. Nah, yang tadinya si kontak NO itu kebuka, dia jadi ketutup. Sehingga dia bisa ngalirin sinyal atau ngalirin arus listrik menuju ke P40 dan P41 nih. P40 dan P41. Ya kan, P40 nyala. Nah, saat panelnya kita matiin, kita lepas nih, ibaratnya ini panel plus button nih. Ini masih di posisi kita tekan nih. Panelnya kita tekan sehingga P40 dan P41 nya nyala. Nah, saat P0 dilepas, otomatis dia akan memutus arus kan. Arusnya sinyalnya atau arus nggak bisa lewat lagi nih, sehingga si P40 mati. Nah, yang membedakan dari set coil itu, dia hanya butuh satu kali scan sinyal input saja. Itu dia bisa bertahan terus menerus, dia bisa menyala terus. Ini kayak self holding, dia bakalan terus nyala apapun yang terjadi. Walau badai menghadang, dia akan tetap terus menyala sampai kita reset coil ini pakai reset coil. Nah, ini baru bisa kita reset pakai set coil. Kita on, reset coil lah. Nah, si P41 nya baru mati. Jadi si set sama reset ini kayak pasangan gitu sih, pasangan yang tak terpisahkan oleh waktu. Jadi set itu untuk buat safe holding coil, dan reset ini buat matiin si set coilnya itu. Jadi bedanya antara coil biasa dengan coil luar biasa, nggak, antara coil dengan set coil. Nah, untuk positif transisi kontak nih, dan set ini kita set 41, yang ini reset P40. Nah, panel belum negasi ya. Oh ya, lupa tadi bilangin, ini buat online. Ini kan kita lagi simulasi nih. Aduh, apa dipencet sih. Nah, saat PLC-nya lagi online tuh kita bisa edit online gitu, Ctrl Q. Nah, kayak gini, edit online. Jadi kita nggak usah stop PLC-nya dulu gitu saat kita mau write. Pakai negasi kontak coil. Nah, kalau udah Ctrl W, kita write lagi, terus end online editing Ctrl U. Nah, ini kita bisa kita enablekan dulu. Nah, si positif kontak coil nih, positif transisi kontak ya, dia itu akan mengirimkan satu kali sinyal jika terjadi perubahan kontak dari on ke off. Dia akan ngirim satu sinyal. Misalnya si P0 lagi off kan ya, kondisi awal. Nah, saat P0 ya on,
dia akan kirim satu kali sinyal ke P40 sehingga P40 nya itu akan menyala. Kita on. Nah, si P40 nya menyala nih. Ini dia sebenarnya udah nggak ngasih sinyal lagi nih si P0 lah, karena dia cuman ngasih untuk satu kali sinyal aja. Dari misalnya dia ada perubahan transisi ya, biar gampang ngingetnya tuh positif itu transisi dari off ke on. Kalau N itu dari on ke off nih. Nah, kita kan mau reset nih. Kalau ini kontak biasa, saat kita onin dia ke reset dong. Tapi karena ini negatif, ini transisi kontak, dia itu baru ngasih sinyal untuk satu kali scan itu apabila terjadi perubahan dari kondisi on ke off. Kan tadi kondisi awalnya dia off ke on, nah dia belum ngasih sinyal tuh, dia baru ngasih sinyal saat posisi on nih, dia posisi on, kita ganti ke off, dia baru ngasih sinyal ke coil reset 40 sehingga P40 nya off nih. Taufin Tara, nah P40 nya off. Echo on, off. Gitu sih, jadi perbedaannya itu sih. Kalau yang positifnya itu dia baru ngasih sinyal jika terjadi perubahan dari off ke on. Kalau yang negatifnya itu dia baru ngasih sinyal saat terjadi perubahan dari on ke off yang sampai ketuker. Ya, jadi sampai sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa tulis langsung aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.